Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pada ini ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya Mas Husain, ya, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Alamin. Semoga dengan doa ini hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke. Sebelum masuk ke pelajaran, habis olahraga ya? Iya. Ngantuk? Ngantuk sampai? Ya, biar semangat dulu. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, belum kompak. Tepuk semangat. Ya, keren, guys. Hari ini Pak Dia punya cerita. Ini cerita ya. Di sebuah sekolahan dasar ada anak SD. Di sekolah SD ada seorang anak kecil membawa apel di tangannya. Dia mendatangi gurunya di kantor. Setelah anak tersebut bertemu dengan gurunya, anak tersebut menggigit apel, dikunyah, lalu ditelan. Apel yang sisa di gigitannya diberikan kepada gurunya. Gurunya pun menerima dengan senang hati. Dari cerita tersebut, menurut kalian apa? Menurut pendapat kalian, coba utarakan pendapat kalian menurut cerita tersebut. Ada yang mau berkomentar tentang anak tersebut? Apakah anak itu sopan? Apakah tidak? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Gak apa-apa. Oke. Sopan atau tidak menurut kamu? Tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Karena mengasih bekas gigitannya kepada gurunya. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin minta dikupasin. Tadi Pak Tio bilangnya itu diberikan ke gurunya. Diberikan. Dari kacamata kita, kalau kita melihat secara kasat mata, anak tersebut salah, orang sopan, bukan sopan karena memberikan bekas gigitannya kepada gurunya. Tetapi ketika dilihat dari sisi lain, ketika ditanya, anak tersebut ditanya, "Dek, kenapa kamu memberikan apel bekas gigitan kepada gurumu?" Siswa itu menjawab, "Saya memastikan kalau apel ini manis rasanya. Setelah saya cicipi manis, baru saya kasihkan ke gurunya." Dari sisi ini, siswa tersebut betul apa salah? Betul. Nah, di sini anak tersebut sudah berusaha untuk menyenangkan gurunya dengan cara memberi apel. Tapi orang lain kadang melihatnya tidak seperti itu. Nah, pelajaran hari ini
Pak Tio ingin kita melihat sebuah masalah tidak hanya dari satu sisi saja, tapi dari bermacam-macam sisi. Siap? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi usaha. Apa itu usaha? Seperti cerita tadi, anak kecil. Ya, seperti tadi, apakah anak kecil itu sudah berusaha? Iya, coba lihat ke depan lagi. Apa yang kamu lihat di sini? Orang sedang ngapain? Itu kira-kira orang apa? Mau bekerja di kantor. Oh, dia sampai lembur juga. Apakah kegiatan tersebut disebut usaha? Iya. Apa yang kamu lihat di situ? Ada orang sedang belajar membaca untuk mendapatkan nilai yang bagus. Apakah kegiatan itu disebut dengan usaha? Coba lihat lagi. Iya. Usaha ini dalam konteks sehari-hari seperti anak memberikan apel kepada gurunya, orang bekerja, kalian belajar. Dalam konteks sehari-hari memang itu namanya usaha. Tetapi karena hari ini kita belajar fisika, hal tersebut belum tentu dikatakan usaha. Lu kok iso? Hal yang ini belum tentu dikatakan usaha. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak ya. Gerak itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hari ini banyak hal yang berhubungan dengan usaha yang akan kita pelajari. Sebelum masuk ke materi, hari ini adakah yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Zaki. Kenapa Zaki? Sakit. Ada lagi? Selamat. Kenapa? Selamat sakit. Sakit. Selamat sakit. Ada lagi? Kita doakan semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Coba perhatikan video yang akan Pak Tio tampilkan. Berbagai kemungkinan mendorong mobil yang sedang mogok. Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berkendara, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Dalam ilmu fisika, kegiatan tersebut belum dikatakan melakukan usaha. Sebenarnya apa pengertian usaha dalam fisika? Pengen tahu? Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Kalau pengen tahu, kita akan pelajari materi usaha hari ini berdasarkan kajian yang akan kalian temukan sendiri nanti berdasarkan hasil berdasarkan lembar kerja yang Pak Tio berikan. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pelajaran. Yang pertama, kalian dapat memahami konsep berdasarkan video yang nanti ditampilkan dengan diskusi kelompok. Yang kedua, kalian dapat membedakan contoh peristiwa usaha dan bukan usaha melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, kalian dapat melakukan perhitungan besar usaha melalui lembar kerja yang Pak Tio berikan. Nah, hari ini alur pembelajarannya ada 5. Yang pertama, nanti kalian
saya berikan masalah, orientasi masalah. Ada yang tahu orientasi masalah itu bahasa gampangnya apa? Pengenalan masalah. Nanti kalian dikenalkan dengan sebuah masalah. Setelah kenal dengan masalah, kamu diharapkan memecahkan masalah itu berdasarkan diskusi kelompok. Selanjutnya kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Berikutnya kalian menganalisa apakah sudah benar yang kita kerjakan atau belum. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini kalian nanti disuruh mengerjakan tes tertulis dan juga refleksi pembelajaran. Nah, harapannya dalam pembelajaran hari ini kalian harus aktif karena ada komponen yang dinilai, yaitu penilaian sikap dan juga penilaian sikap melalui lembar observasi. Nanti Pak Tio keliling untuk menilai kamu aktif atau tidak. Yang kedua melalui tes tertulis. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Semangat. Nah, perhatikan di depan di layar. Di situ ada video yang akan Pak Tio berikan. Harapannya nanti kalian kritis dalam melihat video ini. Simpan kata tanya sebanyak-banyaknya terkait dengan video yang pertama. Perhatikan. Apa yang kamu lihat dari video tersebut? Apakah mobil tersebut diberikan gaya? Gaya apa yang bekerja pada mobil itu? Gaya? Apakah mobilnya bergerak? Apakah mobilnya berpindah? Apakah gaya dan perpindahannya segaris? Satu garis apa tidak? Oke. Garis itu bisa kita katakan paralel atau sejajar. Jadi kalau Pak Tio di sini, kamu di situ, itu segaris. Kalau Pak Tio dengan atap itu tidak segaris, karena ini lurus ke depan ini. Video yang kedua. Perhatikan. Apa yang kamu lihat dari video? Anak kecil mendorong tembok. Apakah anak kecil itu mengeluarkan gaya? Gaya apa yang dikeluarkan anak kecil tersebut? Apakah temboknya berpindah? Tidak. Oke. Apakah anak kecil ini sudah dikatakan melakukan usaha menurut fisika? Jawabannya masih oke. Selanjutnya video yang ketiga. Bapak-bapak mengangkat gaya apa itu? Gaya angkat. Lalu diapakan? Dipindah. Apakah karung beras itu diberikan gaya? Gaya apa? Angkat. Apakah karung beras tersebut berpindah? Apakah arah gayanya dengan perpindahannya sama? Berbeda. Oke. Nah, dari ketiga video tersebut
Pak Tio ingin kalian melakukan menganalisa video 1, kamu analisa video 2 dan 3 sama, oke? Menganalisanya berdasarkan LKPD yang sudah Pak Tio siapkan. Oke, tak bagi per kelompok ya. Silakan duduknya yang betul. Sekarang menghadap ke kelompoknya masing-masing. Tak bagi dulu. Tak bagikan. Per kelompok dapat 1 LKPD. Silakan dikerjakan bareng-bareng ya. Coba semua kelompok sudah dapat? Sudah. Perhatikan di lembar pertama, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep usaha. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep usaha. Yang kedua, bisa membedakan contoh atau kegiatan usaha atau bukan usaha. Dan yang ketiga, menghitung besar usaha dengan LKPD. Petunjuk cara pengisiannya, silakan nanti kalian baca sendiri di kelompok. Oke. Pak Tio harap semuanya aktif untuk mengerjakan LKPD yang sudah Pak Tio berikan. Silakan dengan mengucap Bismillah kita mulai diskusi kelompok. Wahid dan falah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yuk, silakan dikerjakan, dibuka. Nanti kalau ada hal yang belum dimengerti bisa ditanyakan ke saya. Ditulis dulu identitasnya, nama kelompoknya ditulis. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompoknya dituliskan. Tanggal 18 Oktober, hari Rabu tanggal 18 Oktober. Ya, dijawab dari video tadi. Apakah videonya mau diulang atau tidak? Tidak ya? Jelas ya? Coba pertanyaannya dijawab. Cuma nyentang iya dan tidak, lalu analisis kenapa seperti itu. Oke, dari buku juga kalian bisa membuka supaya tahu ya. Kelompok 1 kelompok berapa saja? Bersama kelompokmu ya, dijawab, dianalisis sebenarnya. Tadi video 2 kesimpulannya apa? Di pertanyaan saya
kalian kalau ada hal yang belum kalian mengerti bisa ditanyakan ya. Terus sudah menarik kesimpulannya dari nomor 2 dan nomor 3 sama caranya kayak gitu. Oke, Pak. Videonya perlu diputar lagi apa tidak? Oh ya, video yang nomor berapa? Yang nomor 1. Oke. Coba sambil lihat kembali. Ini video yang pertama. Sambil dilihat LKPD-nya ya. Nah. Itu diurut dari sebenarnya. Sudah? Dimulainya. Oke, ini kesimpulan kita mobil dari temannya sebenarnya. Mobil diberinya sehingga mobil ditulis ini waktunya berjalan terus gitu 20 menit untuk mengerjakan soal, untuk mengerjakan LKPD. Ayo gimana? Berpindah nggak? Ya berarti kalau nggak berpindah itu parah nggak? Oke, berarti iya. Terus
kesimpulannya orang mobil tidak bisa lagi. Berarti tempo gaya. Itu sama kasusnya dengan kasus yang pertama tadi ya, dorong apa? Oke. Yang pertama sebelum itu ya. Lanjutin aja. Dalam untuk hari kesimpulannya, tapi ya sama aja. Ada kayak dapat pindahkan dari tempatnya dia. Sampai mana? Dan yang ketiga, ya silakan. Ini termasuk usaha atau bukan dalam fisika menurut kamu? Karena ada satu komponen yang tidak sama. Apa itu? Usaha atau bukan kira-kira? Di kaca lagi. Halo. Nama lainnya kurang. Di sini ada yang jawabannya tidak sesuai dengan jawaban. Yang mana? Ini ya, kita tahu apakah ini masuk usaha atau bukan. Karena berbeda, tapi perbedaannya nanti satu menyampaikan kan lurus. Karena ini bukan karena ada
berbeda dengan yang kasus pertama. Arah gayanya bukan perpindahannya benar sama enggak? Ya, berarti itu termasuk apa bukan? Seharusnya yang termasuk saya yang gaya dan perpindahannya itu momennya gayanya ke sana, perpindahan bisa ke sana atau mundur. Contohnya kita dorong di tanjakan, kalau mundur pun itu kan berpindah, itu sudah ke sana. Pengen sudah yang ini karena perpindahan gaya ini ada di halo iya, oh. Gimana? Yang B ini kan tidak semuanya, berarti yang B itu yang ini berdasarkan kegiatan tersebut apa yang merupakan usaha yang ini kan apa yang ada di sini apa berarti iya apa saja yang mempengaruhi dan apa kenapa? Ya ini karena sampai mana yang masuk tiga ada kayak saya ada yang ada perpindahan tapi perpindahannya mana kayaknya perpindahan sifatnya ada gaya dan ada perpindahan sama tidak beda ya arah beda gaya arah gaya dan perpindahan beda maka itu masuk usaha dari arah perpindahan sama dengan tidak sengaja. Coba disimpulkan, ya. Siapa yang sudah sampai B?
Udah lebih. Yuk, lanjut. 15 menit lagi. Nanti kalau sudah selesai, yang presentasi di depan akan dapat hadiah dari Bapak. Oke, yang berani maju untuk presentasi, tiap kelompok nanti maju dan dapat hadiah. Yuk, semuanya dong. Yang pengen dapat hadiah, maju. Kalau enggak ya hadiahnya selamat aja nggak berangkat. selamat tinggal. Ayo. Rumusnya Pak? Ya. Ini kelihatannya sudah balik-balik. Ayo Mas Iqbal. Iqbal. Pak Tono. Ya, bagus. Pak, Yang C, coba itu ada untuk menuliskan mencari usaha itu seperti apa tadi sudah ketika ada jeda juga selesai. Jadi perpindahan itu yang kalian sudah usahakan. Nah, itu mencari usaha berarti apa? Cari apa? Ayo, oke, perpindahan. Kalau di sini kan dorong itu kan saya juga saya kasih force itu bisa kita ini usaha itu bahasa Inggris kerja POR itu usaha bahasa Inggris di sini jadi S itu perbedaan tuliskan mencari usaha B Nah, sekarang ada soal di situ coba dilihat. Ini yang D itu kasus lagi ya, kasus lagi yang D. Kamu analisis lagi. Ayo. Yuk. Ada yang sudah selesai? Ya. Sama rumusnya. Ya. Ya, boleh. Yuk, dikerjakan yang di masukkan rumus yang sudah kamu dapatkan. Oke.
Selesai, hampir selesai. Ini sampai ya hampir selesai. Hampir selesai. Selesai. Ini kelompok 3 ya? Oke. Yuk. Ya tadi itu usahanya bisa terjadi hanya saya yang dan nah iya yes. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Yang kesulitan? Kelompok 1 selesai, kelompok 2 selesai juga sampai ya, bisa ngambil dari sumbernya. Ya, selesai? Dua menit lagi. Oke. Yang komponen yang mempengaruhi ya. Apa tadi? Usaha itu terjadi kalau ada apa dan apa. Nah. Oke. Yang dimaksud komponen itu yang ada di dalamnya. Nomor ini atau ini yang kayak gini, Pak. Iya, iya. Oke, ya. Ini selesai ya. Ya, selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Ya. Oke. Nanti kita koreksi di depan ya, sambil apa? Ada yang presentasi. Apakah jawaban kamu itu sama dengan jawaban teman kamu atau tidak? Nanti kita koreksi bareng-bareng. Tenang saja, nanti kita koreksi bareng. Ya. Coba yang sudah selesai kertasnya diangkat. Nanti kurang 2 lagi ya. Waktunya habis hari ini. Nggak apa-apa. Sambil kurang nomor terakhir kalau dia. Ini tinggal nomor terakhir. Dikit. Ya.
Nah, yuk. Stop pengerjaannya di stop ya. Sekarang perhatikan ke depan. Setelah diskusi kelompok, kita akan presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas. Ada persyaratannya. Yang pertama, kalian bersama kelompoknya maju di depan kelas, ucapkan salam, terus perkenalan singkat, nama saya Messi atau apa gitu ya. Terus sampaikan hasil diskusinya. Setelah selesai jangan langsung duduk, tapi teman yang tidak menyampaikan presentasi nanti bisa menanggapi apakah cocok dengan jawaban yang kamu kerjakan apa tidak. Oke? Bisa dimengerti? Kalau Fatia bisa, kalau Fatia ngomong bisa dimengerti, kamu jawabnya Bisa. bisa dimengerti? Bisa. Keren, salam TNI kabeh niki. Ya. Yang pertama kali mau maju silakan. Kiri. Ulangi. Yang bisa jawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Anjir. Kenalkan nama saya Bitam. Kenalkan nama saya Firdaus. Kenalkan nama saya Fatah. Berdasarkan pengamatan video penjual mobil, jawablah pertanyaan berikut. Langsung disampaikan kesimpulan aja. Video 1. Ada gaya yang diberikan kepada mobil yang menghasilkan mobil tersebut berpindah tempat dengan perpindahan searah atau paralel, dan kegiatan tersebut termasuk usaha dalam pengertian fisikal gaya dorong. Oke. Ada yang beda jawabannya? Nah, lanjut. Yang enggak. Dalam video kedua, tidak ada gaya yang diberikan pada tembok tersebut jika berpindah cepat dan bukan termasuk usaha dalam pengertian fisika. Ada yang sependapat, ada yang beda pendapat dengan kelompok berapa? Kelompok 6? Jawabannya nomor 1 lagi. Ulangi lagi. Tidak ada gaya yang diberikan pada tembok tersebut tidak berpindah tempat dan bukan termasuk usaha dalam pengertian fisika. Sepakat semuanya? Sepakat. Ya, nanti kita koreksi lagi. Lanjut yang ketiga. 3. Kesimpulan video ketiga. Ada gaya yang diberikan kepada arus gas yang menghasilkan arus gas tersebut berpindah tempat dan tidak searah, tidak termasuk usaha dalam pengertian fisika. Gaya dengan jenis usaha negatif. Yang ketiga itu termasuk usaha atau bukan menurut kelompok 6 usaha. Apakah kalian sepakat? Nah, kelompok berapa yang tidak sepakat? 3, 4, 5. Katanya hijau. Sepakat. Yang tidak sepakat? Ya, jawabanmu apa? Bukan termasuk usaha. Kenapa? Karena gayanya tidak searah dengan apa? Tidak segaris dengan apa? Ya, tidak paralel dengan apa? Arah perpindahan. Oh, berarti gaya yang disebut gaya dalam fisika itu apa? Kalau ada gaya dan perpindahannya segaris dengan gaya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Berikutnya yang nomor 2 ya, kelompok
Ya, silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsalam. Silakan. Berdasarkan kesimpulan dari kelas video di atas, diskusi apa saja yang mengenai usaha, secara khusus mengenai usaha itu dipengaruhi oleh gaya dan kepindahan tempat, cara mengambil atau garis. Oke. Terus syarat khususnya ada nggak? Baliknya. Ada yang mau menyampaikan? Anggota kelompok lain menyampaikan? Enggak apa-apa. Syarat khususnya dengan adanya gaya dan perpindahan. Perpindahannya yang seperti apa? Paralel ya dengan gaya. Ada yang tidak sepakat dengan kelompok 4? Sepakat semuanya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan ngomong di depan, ditanyakan tentang ini presentasinya. Enggak ada. Dan kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan. Bagaimana? Sampai dulu. Ini jangan sampai. Selanjutnya ini dulu yang di depan dulu ya. Nomor berapa? Nomor yang C ya. Ya, ini paling perkenalan salam dulu, perkenalan. Ada yang bikin Perkenalkan, nama saya Musa Diaudin. Nama saya Muhammad Zainal Abidin. Kerja kelompok kami dari jawaban C. Untuk mencari besar usaha dapat dicari dengan usaha sama dengan apa? Ya kalian yang belum dengan apa? Usaha sama dengan coba yang di belakang ada yang mau koreksi jawabannya di depan. Sama enggak jawabannya dengan? Ya ini udah ngaco ya. Rumus untuk mencari usaha adalah W itu apa? Usaha. Work itu bahasa Inggris ya. Usaha kerja. F itu apa? Gaya atau energi. Terus S itu apa? Perpindahan jarak ya. Dan waktu. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, tepuk tangan. Pertanyaannya dari Pak. Lanjut. Selanjutnya. Oke, sini.
Perkenalkan nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 2 nama saya kasus mobil Pak mogok untuk menggunakan gagang biasanya mobil akan dorong maupun dari itu mengakibatkan mobil berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Namun jika saat dorong mobil karena itu termasuk usaha yang dilihat karena tidak ya, mobil yang didorong dan tidak berpindah menurut kelompok 2 bukan merupakan usaha karena tidak ada perpindahan. Sepakat? Sepakat. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya dapat. Ya, jawabannya 2250 apa? Satuannya? Ada yang beda? Gaya dikali perpindahan. Sepakat semuanya? Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, silakan duduk. Ya, sambil makan ingat sampahnya jangan dibuang di sembarang tempat. Disak dulu. Yang penting kita narik kesimpulan bareng-bareng. Tadi dari kesimpulan kegiatan kita, apa pengertian usaha dalam fisika? Siapa yang mau jawab? Ya, Mas Najwa. Oleh permen ini. Maju sini, maju. Melek yang ini. Dalam pengertian usaha dalam fisika. Usaha pengertiannya adalah besarnya energi atau daya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Nah, usaha itu adalah besarnya energi
yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut berpindah. Oh, berarti nek usaha kuwi pengertian secara fisika adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan satu benda. Coba sekarang mau sampai enggak? Oke. Sebutkan satu contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini Mas. Oke. Di kelas ini bisa contohnya apa? Mendorong meja sehingga apa? Sehingga bisa berpindah tempat. Itu contoh usaha. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Pilih yang empat. Ya. Coba. Oke. Yang kedua. Contoh anu lagi guys. Kegiatan. Siapa yang bisa memberikan contoh kegiatan usaha di pasar menurut fisika tapi? Di pasar. Coba Mas Farid tadi ngacung. Baju. Di pasar kegiatan usaha menurut fisika tapi yang di pasar contohnya apa? Mendorong gerobak nomor gerobak beras, gerobak bakso ya. Pedagang bakso biasanya dia akan mendorong gerobaknya untuk keliling. Betul apa salah? Betul lah. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya. Selanjutnya, paham ya? Paham ya? Berarti kegiatan usaha dalam fisika itu ketika ada gaya dan ada perpindahan. Nah, perpindahannya itu harus segaris atau paralel dengan usaha yang diberikan. Contohnya kalau kita dorong meja atau kursi, gaya dorongnya ke depan, kursinya pindah ke depan. Tapi kalau dua orang, contohnya kayak gini, sini, kamu di situ, kamu dorong, dia dorong. Tenaga gaya yang diberikan kira-kira besar yang mana? Yang saya ya. Ketika ini motot-mototan ke sini, ini kan berpindah. Motot-mototan. Ini berpindah ke sini lagi, kita dorong lagi, berpindah ke sana lagi. Tapi ujungnya itu berada di tempat semula lagi. Apakah kegiatan ini sudah dikatakan usaha? Ayo. Tidak apa tidak? Tidak. Berarti kegiatan yang dilakukan kita berdua itu bukan usaha. Karena apa? Sia-sia. Karena tidak berpindah. Ini usahanya sama dengan sia-sia. Sia-sia. Kamu sudah PDKT lama-lama ditolak. Usahanya sama dengan faktor apa yang mempengaruhi usaha dalam fisika? Tadi ada apa? Gaya dan perpindahan. Perpindahannya harus ini tadi masih banyak yang belum bisa menjelaskan B sampai S nya itu apa. Ada yang mau menjelaskan bentuk rumus usaha? Silakan maju. Silakan maju. Nah, ini rumus mencari usaha. W sama dengan F kali S. W itu apa? Usaha. F itu gaya, S itu perpindahan. Tepuk tangan. Masih ada lagi. Dan sekarang lanjut. Mengerjakan soal ya. Tes formatif, Pak akan bagikan soal. Silakan nanti
kerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Soalnya ABC nanti silakan dikerjakan. Waktunya 5 soal 5 menit cukup? Cukup ya. Diberi di identitasnya tulis ada nama, mata pelajaran IPA. IPA. Mata pelajarannya IPA. Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Untuk soal hitung-hitungannya kalian bisa menggunakan buku atau dibaliknya untuk menghitung. Boleh pakai hitungan di bawahnya atau di baliknya. Ada yang bawa pulpen lebih dari satu? Belum. Teman kalian ada yang tidak pulpennya meninggal? Pinjemi ya Mas ya? Sama masih lagi. Masih kurang lagi. Ada lagi yang bawa? Ini ada yang mungkin menjawabkan? Ada. Oke. Dipinjem Mas ini ya. Nanti dikembalikan punya Mas. Dan selesai? Ya. Dan mengerjakannya stop dulu. Stop. Setelah menyelesaikan tes formatif, Pak Tio minta tolong kalian mengisi lembar refleksi untuk kegiatan hari ini. Cuma nyentang-nyentang kok, ini nggak sampai 1 menit. Oke, dicetak, diberi nama juga, dikasih centang, nanti dikumpulkan lagi.
Tentang iya atau tidak. Dan yang ketua kelompoknya atau yang dianggap ketua di kelompok untuk bisa mengumpulkan jangan dilempar lagi nanti ya, bisa dikumpulkan di depan. Satu kelompok perwakilan satu aja yang maju. Kalau semua sudah selesai dalam kelompok, silakan ditarik di bawah maju. Kalau belum, jangan maju. Yang maju per kelompok satu orang, berarti hari ini yang maju ya. Silakan 3, 4, 5, ya. Dibuat kalian. Dan sekarang semuanya duduk dulu, belum selesai. Dan duduk dulu. Dari awal sampai akhir, apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Menyenangkan? Hari ini pelajarannya cukup sampai di sini. Dan Pak Tia ucapkan terima kasih sekali untuk kalian yang sudah selesai mengerjakannya tepat waktu. Ini kalau saya lihat banyak yang betul. Oke, nanti koreksi lagi hasilnya seperti apa. Tetap semangat dalam belajar. Tetap semangat dalam belajar. Jangan pantang menyerah. Oke. Pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas keterkaitan dengan usaha, yaitu pesawat sederhana. Tahu pesawat sederhana? Apakah pesawat yang naik atau bukan? Nanti dipelajari dulu di rumah sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Tahu doa penutup majelis? Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.